Menurut saya, satu orang Gus Fuad Leret dari Bantul, Yogyakarta, jauh lebih gentle, jauh lebih berani, jauh lebih mulia dari kabib-kabib yang suka kuar-kuar nggak jelas itu. Masih lebih gentle, masih lebih berani daripada Rizik Syihab, Pak Arsmid, dan kroco-kroconya itu yang hari ini rame-rame menghujat Gus Fuad Leret. Mengapa saya katakan demikian? Gus Fuad lebih gentle, lebih bermartabat. Atas keselintut lidahnya atau atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh statementnya, Gus Fuad bersedia legowo meminta maaf. Tidak lama setelah peristiwa itu terjadi. Tetapi, apakah Habib Rizik mau meminta maaf? Apakah Rizik Syihab sudah meminta maaf kepada kita semuanya, warga negara Indonesia, atas hinaan dan hujatannya kepada mantan Presiden Jokowi, atas hujatannya kepada Gus Dur, kepada Kiai Said Agil Sirot? Apakah pernah kita mendengar Rizik Syihab meminta maaf? Begitu juga Habib-Habib yang lain yang terorganisir di Robito Alawiyah, apakah pernah meminta maaf atas nama Rizik Syihab, atas nama Bahar Smith, atau atas nama seluruh Habib di Indonesia, atas apa yang telah dihujatkan, disemburkan oleh mulut-mulut kotor, cacian-cacian kotor mereka itu? Tidak pernah ada. Real fakta itu. Tapi Gus Fuad bersedia meminta maaf. Ya kan? Dan sudah minta maaf, masih dicaci maki, masih dihujat. Kalian ini, para klan Balawi, keturunan pendatang yang tidak diinginkan, keturunan pendatang antek penjajah Belanda ke sini, bikin gara-gara, bikin rusuh, bikin gaduh, tidak pernah meminta maaf di bumi Nusantara ini. Awas kalau sampai warga pribumi habis kesabaran, kalian akan menanggung resiko yang amat pahit, yang amat pedih, mungkin lebih pedih dari kaum Rohingya. Ya, catat kata-kata saya ini. Kalau kalian terus-terusan main belagu, gembelengan, kurang ajar di tanah orang, di negeri orang, kalian akan menerima nasib yang jauh lebih pedih, yang mungkin tidak bisa terbayangkan. Jauh lebih pedih daripada yang dialami oleh kaum Rohingya itu. Di sana tidak diakui di Yaman, di sini mendapatkan sanksi hukuman yang pedih. Mau pulang ke Yaman, kalian tidak diakui di negara Yaman. Bukankah itu mirip dengan kasus yang sedang dialami oleh kelompok Rohingya? Maka kalau masih mau tinggal di Indonesia dengan baik, coba saya ingin mendengar kalian meminta maaf. Kalian meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia atas klaim palsunya kalian semua mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Meminta maaf kepada Rasulullah yang telah kalian catut nama besarnya. Ya, kalau ada ingin merasa dianggap mulia, manusia luhur, minta maaf atas segala kegaduhan, kesalahan yang kalian timbulkan di atas bumi Nusantara ini. Kalian yang melakukan itu tidak pernah minta maaf, dan organisasinya Robito Alawiyah tidak pernah juga meminta maaf atas nama anggotanya yang kurang ajar itu. Gus Fuad langsung meminta maaf. Itu tandanya Gus Fuad lebih gentle, lebih satria, lebih mulia daripada kalian semuanya. Ya, ini perlu saya tegaskan. Ya. Begitu juga kepada kelompok ini, pengurus oknum atau pengurus NU di PBNU, Ansor, PMI di Sulawesi Tengah, di Palu, yang ikut-ikutan satu suara kur dengan kelompoknya Rizik Syihab hari ini. Kamera ikut menghujat kadernya sendiri, kader NU. Gus Fuad itu kader NU.
kalian ikut-ikutan. Tapi ketika guru-guru kita semuanya, Said Akil, Gus Dur, bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asgar dihinakan oleh klan Yaman ini, kalian bungkam mulutnya. Kader NU macam apa kalian? Apakah kalian ikut kaderisasi NU apa enggak sebelum menjadi pengurus NU, pengurus MI, pengurus Ansor? Ya kalau seimbang tidak apa-apa. Kalau kalian menaruh sikap secara proporsional adil, nggak masalah. Proporsional adilnya seperti apa? Kalian hari ini ikut-ikutan menekan agar Gus Fuad Peler dimenjarakan. Dan sebelum itu kalian juga menekan aparat untuk memenjarakan Rizik Syihab, Bahar Smith, Faisal Asegaf, terus Habib yang menghina organisasi Anda, Bogor itu, yang mengatakan Islam Nusantara sesat, yang mengatakan sholawat oknum, merendahkan sholawat Badar. Kenapa kalian tidak bersuara? Kalau kalian semua bersuara yang sama, kita hargai. Bahwa Anda melakukan statement, kalian melakukan statement secara adil. Ya, apalagi ini kiai kita sendiri ada diamkan mulut kalian bungkam. Tapi ketika kader teman kita sendiri kena masalah, paling ikut-ikutan rame-rame menghujat, kader macam apa kalian? Ya mohon maaf, kader macam apa kalian? Mentalnya malah ikut-ikutan dengan kelompok klan keturunan imigran yang dulu difasilitasi Belanda, Anda bela-bela, sementara Kiai Pribumi Nusantara kalian diamkan saja. Maksudnya apa kalian? Belum lagi ketika sejarah NU dipalsukan oleh Khan Habib juga, kalian juga nggak ada suaranya kan? Ya, ketika Jatman diwarak-warik organisasinya oleh klan Yaman, kalian nggak ada suara juga kan? Nggak ada pembelaan juga kan? Terhadap sejarah NU yang dirusak, yang diklaim oleh Pahlawi Yaman. Sejarah Jatman yang dipalsukan juga oleh klan Balai Yaman. Tokoh-tokoh Nusantara yang silsilahnya dipalsukan, dibalawikan, Pangeran Diponegoro, pahlawan kita semuanya, Dibin Yahyakan, Imam Bonjol juga dibalawikan. Kalian suaranya mana? Ini pengurus-pengurus NU di Sulawesi Tengah ini. Adakah kalian bersuara tentang itu semuanya? Apakah kalian anggap itu sepele? Pahlawan-pahlawan kita, bendera negara kita diklaim oleh mereka, kalian diam, bungkam. Tapi saat kader NU, satu anggota kita, keplas kali udah kalau dikumpulkan menghujat kur bareng kelompok Pahlawi, ini apa-apaan? Ini mungkin saja sampai atau nih model kaderisasi di sana seperti apa ini? Kayak gitu, bilang hubul waton dari mana? Hubul waton tahu nggak artinya? Mencintai tanah air. Cinta tanah airnya seperti apa? Ketika tanah air kita diinjak-injak oleh klan keturunan bangsa asing, diam saja. Kemudian orang dari tanah air kita sendiri dihujat, disudutkan oleh mereka karena ikut-ikutan menghujat. Hubul waton itu ajarannya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Ya coba kalian praktekkan, jangan hanya di bibir saja, jangan hanya nyanyian saja, praktekkan ketika waton kita, ketika bangsa kita diinjak-injak oleh kelompok klan keturunan imigran keparat dari Yaman ini. Memang nggak tidak mudah mempraktekkan apa yang kita sampaikan itu. Teriakojoin kau harga mati, hubul waton minal iman, ya watonnya keras. Tapi ketika waton kita diinjak-injak oleh mereka, mulutnya bungkam semua kalian. Memalukan, kader-kader NU memalukan itu. Malah belain warga asing, belain bangsa asing, satu barisan dengan mereka, ya apa-apaan. Kalau saya ke pengurus PBNU, pecah di semua jauh, belum pengurus NU di Sulawesi Tengah itu. Bikin malu organisasi ya, coba satu barisan dengan Rizik Syihab, tahu nggak sih Rizik Syihab siapa? Iya, Imam FPI dibubarkan organisasinya karena ingin mendirikan NKRI bersyariah di bawah naungan khilafah, kalian ikut-ikutan bareng-bareng. Ketika ulamanya sendiri dihinakan, mulutnya bisu, belangkemen cara orang Banyumas, menjijikan.